Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar ya untuk melakukan improvement. Nah, jadi bukan berarti peraturan berubah-ubah, tetapi namanya perangkat lunak itu akan selalu mengalami improvement atau update ya. Gunanya untuk penyempurnaan dan juga meningkatkan performance. Nah, ini pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan gambar ya, penggunaan gambar pada media online. Nah, pertama yang harus kita perhatikan dari pembuatan gambar, eh, ini khususnya untuk template yang warta or ID dan juga Jateng, media Jateng ya. Seperti itu. Hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam sebuah gambar adalah pertama itu untuk nama gambarnya itu harus kita rename ya. Jadi pertama ukuran dulu, ukuran harus sesuai. Nah, ukurannya yang sudah kita tentukan bersama yaitu lebarnya 728 ya. Ini sesuai apa enggak kita cek dulu. Kita bisa lihat aja. Pertama adalah ukuran. Terus yang kedua adalah gambar tersebut harus di rename sesuai ukuran, sesuai nama isi gambarnya. Rename sesuai isi gambar. Berikutnya dikasih alt tag ya, alt tag sesuai isi gambar. Nah, sesuaikan ukuran, rename, alt tag. Nah, ini. Lalu kemudian setelah itu kita kasih namanya caption. Caption ini nantinya kalau gambarnya itu gambar nyata sesuai dengan isinya, contoh seperti ini kan benar-benar bis Trans Jateng, jadi ya ini tidak perlu dikasih nama ilustrasi karena ini bukan ilustrasi, ini gambar nyata, ini memang benar-benar bisnya kayak gitu. Maka cukup dikasih gambar satu apa misalnya. Nah, nanti gambar berikutnya gambar dua misalnya terminal. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kalau gambarnya ini bukan gambar asli, artinya gambar yang sudah kita dapatkan dari Pixabay atau Canva atau AI, nah itu tulisannya gambar ilustrasi. Nah, kayak gitu. Atau ini gambar satu. Nah, ilustrasi bus. Nah, ini merupakan captionnya seperti ini. Captionnya yang diletakkan di bawah sini ya. Terus jaraknya ini jangan terlalu lebar karena ini harus mepet ke sini. Nanti kita, dan kemudian formatnya ini terbaru ya, ini aturan terbaru dari update untuk web ini, supaya lamanya ini kalau diakses itu tidak terlalu lambat karena ukuran gambar yang jumbo, terlalu gemuk sehingga lamanya ini ukurannya jadi gede, diaksesnya itu sangat lambat sekali. Nah, untuk itu supaya tidak terlalu lambat, kita akan convert filenya menjadi berformat WP seperti ini. Nah, sekali lagi ini WP. Nah, terus kemudian bersihkan kode ya. Berikutnya ya di format convert ya. Convert gambar menjadi format WP. Nah, juga peraturan terbaru lagi ini akan ada namanya kelas yang bisa kita pakai, namanya keterangan foto ya. Gunakan kelas
ya. Untuk caption ya, kelas untuk caption ini kita kasih keterangan foto ya. Baiklah, marilah kita cek dulu mulai dari yang pertama, ukuran. Nah, ini kita cek dulu. Ini kita save aja. Nah, oke, kelihatan sekali ini nama filenya adalah Untitled Design. Untitled Design ya, artinya ini bawaan dari Canva nih kalau nggak salah. Jadi belum dikasih nama. Ini perlu di rename ya, perlu di rename supaya nanti mudah untuk dikenali oleh mesin pencari ya. Jadi jangan lupa di rename, misalnya ini bus ya. Dan juga nama file itu tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi, harus nyambung semua dan disarankan kecil semua. Kalau mau ada spasi bisa menggunakan dash seperti ini ya. Kenapa harus kecil semua, Pak? Karena di beberapa kode itu akan ada namanya case sensitif. Besar kecil itu berpengaruh. Nah, kadang kalau ada yang besar kecil kita akan kebingungan ini tadi pakai besar apa kecil ya, sehingga sering terjadi kesalahan, gambar nggak tampil. Nah, maka supaya kita rapi dan seragam, baiknya memang kecil semua dan tidak ada spasi di dalamnya, baik di depan atau di belakang. Gambar aslinya PNG ya, tidak apa-apa. Nah, jadilah seperti ini. Oke, setelah seperti ini maka kita harus convert dulu ya, ini sesuai ukurannya, ada sesuai apa belum, kita cek. Oh ya, sudah sesuai ya, 728 x 485. Ini ukuran gambar dari media online yang kita kembangkan. Nih, sudah sesuai ukurannya. Sekarang formatnya, kenapa harus dikonvert ke WP, Pak? WP, ini ada WP mana tadi? Dikonvert menjadi WP oleh karena kalau formatnya JPG atau PNG itu ukurannya jumbo. Ini lihat, ukurannya 469 KB. Nah, ini kalau gambarnya ukurannya ada 5 gambar, ini sudah bisa 2 MB sendiri dalam satu URL, dalam satu link. Itu berat sekali. Dalam satu URL itu kalau nggak gambar itu paling tidak di bawah 500 KB. Ini kita convert dulu menggunakan tool yang ada di Google. Nah, ini kita pakai freeconvert.com. Nah, ini saya dapatkan dari Google dengan mengetikkan JPG itu WP ya. Nah, saya ada beberapa pilihan, pilih yang ini aja. Nah, lalu gambar yang tadi kita cari mana tadi ya. Nah, ini dia, kita convert di sini. Pertama ukurannya 469, outputnya kita maunya WP ya. Di sini bisa juga outputnya lain-lain, tapi WP ini format terbaru untuk gambar-gambar yang ada di web. Nah, ini kita convert. Kalau sudah kita convert, tunggu sebentar, prosesnya nggak lama nih, hanya beberapa detik aja, sudah selesai. Kita download. Nah, ini perbandingannya dengan format WP, ukurannya jadinya 59 KB. Jadi penghematan ruangannya bisa sampai 90% ya, 80-90% dengan kualitas yang hampir mirip-mirip kayak gitu. Nah, ini ringan sekali sehingga kita bisa pakai. Nah, lalu kemudian kita bersihkan kode dari hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi tidak perlu, contohnya ini tadi aplikasinya, media Jateng, maaf. Nah, kita perbaiki beberapa. Ya, ini dia. Jadi setelah kita upload dari sini, itu kita akan mendapatkan satu blok ini ya, mendapatkan satu blok ini.
satu blok itu sampai tempatnya sampai di sini nih harusnya. Nah, sampai di div ini. Terus kemudian ini ada captionnya ada di sini. Captionnya ada P di dalam div ini kurang tepat. Harusnya ya di luar sini lah kita mendapatkan satu blok ini saja. Nah, URL gambarnya itu adalah yang ini ya. Ini adalah URL gambarnya. Gambarnya adalah yang ini. Kita copy aja, kita taruh di VS Code. Nah, oke. Kita dapatkan URL gambarnya. URL gambarnya kurang cakep karena tadi nama filenya belum di rename. Maka jadinya akan ada kayak gini. Spasi akan diganti dengan %20. Nah, kayak gitu. Jadi ini kurang bagus ya untuk SEO. Jadi gambarnya akan sulit masuk ke SEO. Nah, jadi ya kita upload saja gambar yang baru. Tadi itu upload lagi dari komputer. Yang WP ya, ini WP. Ukurannya ukuran asli aja, tidak ada perataan. Supaya kita meminimalisir penggunaan CSS yang tidak perlu. Nah, ini sudah jadi, ini URL-nya, ini aja URL-nya sampai sini sebelum tanda kutip. Kita copy aja, lalu kita paste lah, ini dia kita dapat. Nah, ini sudah bagus ya, ini sudah ada nama filenya, ini sudah di rename ya kayak gitu. Nah, kalau sudah, kita sebenarnya cukup pakai tag yang sederhana saja. Jadi tidak perlu menggunakan ini. Maksudnya kan kalau gambarnya diklik itu akan melebar gitu ya. Jadi pak ada linknya. Ini kan link ya. Ini link ya. Jadi link. Jadi gambarnya kalau diklik itu akan muncul kayak gini nih. Ini sih nggak perlu sebenarnya, seperti ya nggak perlu juga ya kayak gini. Gini aja sudah cukup ya. Yang penting tampil gambar. Nah, maka kita cukup menggunakan tag A saja. Tag A ini kita paste di hrefnya. Nah, seperti ini. Maaf ya, bukan tag A, tapi tag img. Tag img kita paste, lalu pakai alt tag. Alt tagnya jangan lupa dikasih. Nah, sesuai dengan isi gambarnya. Dah, logonya untuk gambar cukup sesimpel ini saja. Hanya ada tag img, src, sama alt, sesuai dengan yang sudah kita pelajari di modul. Nah, lalu untuk captionnya kita gunakan div saja dengan kelas keterangan foto seperti yang ini tadi. Ini kelasnya keterangan foto, jadi kita cukup taruh bawahnya sini titik keterangan foto, enter. Nah, lalu ini tinggal kita kasih keterangannya, captionnya, misalnya gambar 1 bus Jawa Tengah, seperti ini. Dah, kodenya cuma segini doang aja. Jadi ini cuma segini doang. Kita copy ya. Mana copy ini? Lalu kita untuk menggantikan yang seabrek ini ya. Jadi seabrek ini juga seabrek ya, seabrek ini. Ya, jadi ini kita hapus captionnya, jadi supaya kodenya rapi. Segini banyaknya ini kita hapus, delete. Kita paste dari yang tadi sudah kita buat yang sangat simpel. Nah, maka untuk gambar hanya cukup segini saja. Khusus untuk template yang media Jateng sama Warta Media Online,
foto pertama boleh dikasih caption, tapi untuk lainnya foto pertama tidak usah dikasih caption ya, karena template-nya tidak mendukung. Kasih caption mulai dari gambar yang kedua. Nah, tapi untuk yang media Jateng sama Warta Media Online, gambar pertama boleh dikasih caption karena sudah mendukung. Untuk template lainnya, untuk desain lainnya itu gambar pertama tidak usah dikasih caption untuk gambar pertama, caption untuk gambar yang berikut-berikutnya. Oke, setelah itu kita perbarui. Lalu kita lihat hasilnya. Hasilnya sebenarnya sama. Ya, dia gambarnya nggak jauh beda. Captionnya jadi kita taruh di pinggir sini, sehingga nanti kalau captionnya panjang itu bisa gambarnya bisa rapi. Ya, itu dia. Jadi laman ini gambarnya jauh lebih efisien, jauh lebih ringan kalau diakses, dan tidak berat ya nanti kalau diakses ya, sehingga lebih ramah SEO dan lebih ramah pengguna. Ya mungkin untuk pembaruan update hari ini itu saja untuk diterapkan di media masing-masing supaya hasilnya nanti lebih bagus dan lebih baik performanya. Terima kasih, selamat pagi.